Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari dalam video ini kita diskusi tentang uji normalitas. Kenapa uji ini harus dilakukan, bagaimana melakukannya, dan seterusnya. Baik, sebelum kita mulai, jangan lupa untuk selalu menyertakan niat yang kuat serta doa agar kita memperoleh pemahaman yang mumpuni dari apa yang kita diskusikan. Untuk memulai diskusi ini, silakan dimulai dengan pertanyaan pertama. Baik, akan dimulai dengan satu pertanyaan berikut. Dalam konteks analisis data penelitian, apa yang dimaksud dengan uji normalitas? Teman-teman, uji normalitas itu adalah salah satu uji statistis yang dipergunakan untuk mengetahui apakah suatu set data yang kita miliki adalah berasal dari populasi yang berdistribusi normal atau bukan. Tolong dipahami bahwa distribusi normal itu merupakan distribusi peluang yang sebaran datanya berbentuk ideal. Kalau kita sajikan secara grafis, kurva distribusinya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa data itu menyebar secara seimbang. Bagian kiri dengan bagian kanan itu simetris. Atau ada juga yang menyebutnya sebagai bell curve atau kurva lonceng. Teman-teman, penyebaran ini pun ditandai dengan mengumpulnya ukuran-ukuran statistik berupa rata-rata, median, dan modus di titik tengahnya. Ini adalah distribusi ideal dan ini dipergunakan secara umum. Makanya rumus-rumus untuk analisis yang bersifat parametrik umumnya mempergunakan asumsi bahwa data itu berdistribusi normal. Dari kiri ke kanan ini adalah garis yang menunjukkan nilai variabelnya bersifat kontinu, sehingga jumlah bilangannya pun adalah tak terhingga. Oke, sampai sini cukup dimengerti? Mudah-mudahan dapat diikuti ya. Terima kasih. Sampai di sini masih dapat dimengerti dan diikuti. Lalu, apakah semua set data yang dimiliki dalam sebuah penelitian harus diuji normalitasnya? Pada kenyataannya, tidak semua set data itu harus kita uji normalitasnya. Untuk memahami hal tersebut, terdapat beberapa hal yang harus kita pahami dengan benar untuk menentukan perlu atau tidaknya uji normalitas itu dilakukan. Dan ini merupakan hal yang prinsip, dan saya pikir tidak terlalu sulit untuk dipahami. Jadi, hal-hal apa saja yang harus dipahami? Baik, hal-hal yang harus dipahami diantaranya pertama, bahwa ketika kita berbicara istilah distribusi normal, ini berarti bahwa kita sedang berbicara mengenai distribusi peluang dari data yang kita miliki. Kedua, distribusi peluang seperti yang kita pahami bersama pada dasarnya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada yang disebut dengan distribusi peluang diskrit. Yang kedua, ada yang disebut dengan distribusi peluang kontinu. Walaupun pada kenyataannya nanti ada yang disebut juga sebagai distribusi peluang gabungan, karena variabelnya terdiri dari variabel acak diskrit dan variabel acak kontinu. Untuk hal ini kita pahami dulu bahwa distribusi peluang itu terbagi kepada dua bagian ini. Ketiga, secara umum, data itu berdasarkan skala pengukurannya terbagi menjadi data non-matrix dan data matrix, di mana seperti yang kita ketahui, di dalam kelompok non-matrix ini ada data nominal dan ordinal. Kemudian di kelompok matrix ada data interval dan rasio. Dikaitkan dengan distribusi peluang tadi, non-matrix itu, ini akan termasuk kepada kelompok distribusi peluang diskrit. Distribusi peluang diskrit ini, data yang dimilikinya memiliki skala pengukuran nominal dan ordinal. Sedangkan untuk matrix, ini termasuknya ke dalam distribusi peluang kontinu, karena data hasil pengukurannya memiliki skala pengukuran interval dan rasio. Poin keempat yang harus teman-teman pahami adalah bahwa distribusi normal itu termasuk ke dalam kelompok distribusi peluang kontinu. Dan kelima,
karena kondisi tadi, maka data yang dapat diuji normalitasnya hanyalah data dari variabel yang memiliki skala pengukuran matriks, yaitu interval atau rasio. Dengan kata lain, bahwa dalam kondisi sebaliknya, data yang skala pengukurannya non-matriks, yaitu nominal atau ordinal, tidak dapat diuji normalitasnya. Karena apa? Karena nilai variabel acaknya akan mengikuti distribusi yang bersifat diskrit. Oke, mudah-mudahan penjelasannya masih bisa diikuti ya. Masih dapat diikuti walau harus membuka kembali materi tentang distribusi peluang. Agar lebih jelas dapatkah diberikan contoh real variabel-variabel yang tidak harus diuji normalitasnya? Untuk contoh variabel acak yang datanya tidak perlu kita uji normalitasnya adalah contoh pertama, jenis kelamin. Skala yang dihasilkan dari pengukuran jenis kelamin ini adalah nominal. Seperti teman-teman ketahui, misalnya 1 kode untuk laki-laki, 2 untuk perempuan. Atau dalam kondisi sebaliknya bisa dipertukarkan. Karena distribusi peluangnya tergolong diskrit, jadi kemungkinan nilainya itu terbatas, hanya ada 2 kemungkinan. Dan ini adalah dapat kita hitung, maka tergolong diskrit. Jadi berapapun data yang kita miliki, mau 100, mau 1000, mau 2000 responden, tetap tidak dapat kita uji normalitasnya. Karena untuk variabel acak dengan data berskala nominal, dapat dipastikan bahwa distribusi peluangnya adalah diskrit. Ingat tadi bahwa distribusi normal itu, distribusinya adalah kontinu. Jadi berbeda dengan distribusi yang dimiliki oleh variabel jenis kelamin ini. Contoh kedua, teman-teman, adalah variabel tingkat pendidikan. Variabel tingkat pendidikan ini memiliki skala pengukuran ordinal karena sudah memiliki urutan. Jadi kalau kita klasifikasikan, 1 adalah tidak sekolah, 2 lulusan SD, 3 lulusan SLTP, maka angka-angka yang dipergunakan di dalam variabel tingkat pendidikan ini tergolong diskrit. Dan karena distribusi peluangnya adalah distribusi peluang diskrit, jadi sekali lagi, berapapun data yang dimiliki mengenai variabel tingkat pendidikan ini tetap tidak dapat diuji normalitasnya. Tekankan sekali lagi bahwa uji normalitas itu dipergunakan untuk data yang merupakan data berdistribusi kontinu. Contoh variabel selanjutnya yang tidak dapat diuji normalitasnya adalah variabel berat badan. Namun, ini hasil pengukurannya berupa klasifikasi. Kalau berupa klasifikasi, maka dia akan masuk kepada skala pengukuran ordinal. Seperti apa contohnya? Misalkan ringan diberi kode 1. Ini adalah untuk responden yang berat badannya sampai dengan 40 kg. Kemudian sedang diberi kode 2. Maka angka 2 ini termasuk skala ordinal. Dan diketahui misalnya yang tergolong kepada sedang ini lebih dari 40 kg sampai dengan 60 kg. Lalu kelompok ketiga berat diberi kode 3 untuk responden yang beratnya lebih dari 60 kg. Nah, karena data 1, 2, 3 yang diperoleh dengan pengukuran berat badan secara klasifikasi ini termasuk kepada golongan diskrit, maka berapapun data yang dimiliki, kalau kita lakukan uji normalitasnya tidak akan memberikan makna apa-apa. Karena apa? Karena distribusi peluang untuk berat badan dengan klasifikasi ini termasuk kepada distribusi peluang diskrit, bukan distribusi peluang kontinu, di mana distribusi normal berada. Oke, cukup 3 ya contohnya. Mudah-mudahan dapat dipahami. Terima kasih, cukup jelas untuk contoh variabel-variabelnya. Sekarang bagaimana dengan contoh untuk variabel-variabel yang dapat diuji normalitasnya? Untuk variabel acak yang dapat kita uji normalitasnya, contoh pertama adalah variabel indeks kebahagiaan. Ini termasuk ke dalam skala pengukuran interval. Contoh kalau diukur indeks kebahagiaan beberapa responden, diperoleh data misalnya 75,50, 50,05, 97,25, dan seterusnya. Ingat teman-teman bahwa indeks itu adalah
suatu ukuran perbandingan, ya, dan ada algoritma tertentu untuk pengukurannya. Nah, karena indeks ini memiliki distribusi peluang yang tergolong kepada distribusi peluang kontinu, maka untuk data seperti ini kita dapat lakukan uji normalitasnya, dan ini sesuai dengan kaidah keilmuan di statistika. Contoh yang kedua, untuk variabel yang dapat diuji normalitasnya adalah variabel pendapatan dengan satuan juta. Karena variabel pendapatan dengan satuan juta ini termasuk skala pengukuran rasio. Contoh misalnya 7,5 artinya 7,5 juta, 2,3, 4,2, 3,0, 5,1 dan seterusnya. Nah, karena variabel pendapatan dalam satuan juta ini termasuk kepada data yang memiliki distribusi peluang kontinu, maka kita akan dapat menguji normalitasnya dengan memberikan manfaat sesuai dengan target yang kita inginkan. Nah, itu tadi adalah dua contoh variabel yang dapat kita uji normalitasnya sesuai dengan kaidah yang ada di dalam statistika. Mudah-mudahan bisa teman-teman pahami. Baik, lalu sekarang dalam sebuah penelitian, apakah semua variabel harus diuji normalitasnya? Nah, teman-teman, dalam suatu penelitian, kita akan memiliki beberapa variabel atau beberapa set data yang merepresentasikan variabel-variabel tersebut. Nah, apakah harus diuji normalitas semua data tersebut? Tergantung kembali kepada bentuk analisis yang dilakukan. Sebagai ilustrasi, misalnya, untuk analisis tentang model hubungan antar variabel. Nah, di dalam pengujian normalitasnya biasanya cukup variabel tak bebasnya saja yang akan dijadikan sebagai acuan variabel yang akan kita uji normalitasnya. Jadi kalau kita punya variabel X, X1, X2, dan kemudian ada variabel Y, maka untuk menguji apakah variabel tersebut berdistribusi normal atau tidak, maka cukup variabel Y-nya saja. Karena umumnya untuk model hubungan seperti itu diambil dari satu populasi yang sama. Bagaimana? Cukup dipahami? Sepertinya belum dapat memahami sepenuhnya, biar nanti dipelajari lagi. Untuk uji normalitasnya, metode apa saja yang dapat dipergunakan? Nah, teman-teman, ketika kita melakukan uji normalitas, banyak pilihan yang bisa kita pergunakan. Ada Shapiro-Wilk test, ada Kolmogorov-Smirnov test, ada kita lihat dari skewness-nya, bisa kita lihat dari kurtosisnya, bisa kita lihat dari histogramnya, juga bisa dari box plot atau dari PP plot. PP plot ini artinya persentil plot. Kemudian ada QQ plot, ini adalah kuantil plot. Dan juga kita bisa melihat dari rata-rata atau mean serta standar deviasi atau simpangan bakunya. Nah, banyak pilihannya teman-teman. Jadi nanti teman-teman bisa memilih sekiranya tes mana yang paling dapat teman-teman pahami secara optimal. Semuanya akan menghasilkan yang sama. Walaupun tentunya masing-masing tes ini akan memiliki syarat atau ketentuan masing-masing. Nanti mudah-mudahan di video-video lain dapat kita bahas satu persatu contoh dan teknis bagaimana kita melakukan uji normalitas dengan menggunakan teknik-teknik tersebut. Untuk sementara, mudah-mudahan ini adalah informasi berharga bagi teman-teman bahwa pada kenyataannya banyak pilihan metode yang dapat kita pilih untuk melakukan uji normalitas. Baik, terima kasih banyak. Jadi secara singkat kesimpulan dari uji normalitas itu apa? Teman-teman, mudah-mudahan dapat dipahami bahwa uji normalitas itu merupakan uji statistis secara parametrik untuk memastikan bahwa data yang dimiliki berasal dari populasi yang berdistribusi normal. Kenapa demikian? Karena pada umumnya alat analisis parametrik itu diturunkan dengan menggunakan asumsi bahwa datanya berdistribusi normal. Sehingga rumus-rumus yang banyak tersedia itu sekali lagi umumnya menggunakan asumsi berdistribusi normal. Oleh karena itu,
suatu hal yang wajar apabila data yang kita miliki harus diuji normalitasnya terlebih dahulu. Bagaimana, kira-kira cukup? Sekali lagi terima kasih, untuk saat ini rasanya cukup. Baik, kalau cukup, semoga apa yang sudah kita bahas tersebut menjadi ilmu yang barokah untuk kita semua. Kalau teman-teman merasakan manfaatnya dari apa yang kita diskusikan ini, silakan untuk disebarkan kepada teman-teman yang lainnya. Mudah-mudahan dengan cara seperti itu, ilmu yang kita miliki semakin barokah. Tak lupa mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.